Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Perkenalkan, nama saya Dwi Gunawan Riyadi. Di sini saya sebagai Ketua Dewan Rencana Putra. Saya ditemani oleh Katria Sundari. Dia selaku Dewan Ketua Rencana Putri. Sebelum saya memberikan materi, saya akan memperkenalkan struktur pengurus Karyadi Karyadina tahun 2020-2021. Yang pertama, yaitu saya sendiri, Dwi Gunawan Riyadi. Saya di sini sebagai Ketua Dewan Rencana Putra dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan. Selanjutnya ada Ketua Dewan Rencana Putri, yaitu Kak Tria Sundari dari Prodi D3 Kebidanan. Dan selanjutnya ada pemangku adat putra, yaitu Kak Irham Maulana dari Prodi D3 Keperawatan. Dan untuk pemangku adat putri ada Kak Inggit Rizky dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan. Selanjutnya Kerani, yaitu Kak Fitriani Aditya dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan. Selanjutnya dari Juru Uang Putra, yaitu Kak Fajar Dimas Saputra dari Prodi D4 K3. Ada Juru Uang Putri, yaitu Kak Isni Azza Rimadani dari Prodi S1 Farmasi. Dan selanjutnya dari SDM, yaitu Kak Ade Nur Hikmah dari S1 Ilmu Keperawatan. Dan untuk selanjutnya Koordinator Humas dan Infocom, yaitu Kak Ayu Nadia Suciani dari D3 Prodi Kebidanan. Dan yang terakhir Koordinator Pengemas, yaitu Kak Aprilda Nurul Hikmah dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan. Baik, saya akan memberikan materi mengenai sejarah Karyadi Kardina. Karyadi lahir di Kota Malang pada tanggal 15 September 1905. Pendidikannya dimulai dari Holland Inland School, dimulai dari di Malang dan ditamatkan di Sidoarjo, Surabaya. Lulus pada tahun 1920. Pada tahun 1921, ia berhasil memasuki Nederland Indes Artsen School atau Sekolah Kedokteran untuk pribumi di Surabaya, dan lulus pada tahun 1931. Begitu lulus, Dr. Karyadi bekerja sebagai asisten tokoh pergerakan, yaitu Dr. Sutomo di Central Burgerlijk Ziekenhuis di Surabaya. Setelah berdinas 3 tahun, Dr. Karyadi ditugaskan ke Manokwari, tanah Papua. Kemudian Dr. Karyadi menikah dengan Dr. Sunarti. Sunarti lulusan sebagai dokter gigi pertama di Hindia Belanda. Setelah bertugas selama 3 tahun di Manokwari, Dr. Karyadi kemudian dipindahkan ke Kroya, Banyumas. Baru 2 tahun ditugaskan di sana, Dr. Karyadi ditugaskan kembali ke luar Jawa, yaitu ke Martapura, dan selesai bertugas pada tanggal 15 Mei 1942. Setelah itu, tepatnya tanggal 1 Juli 1942, Dr. Karyadi ditugaskan sebagai kepala laboratorium malaria di Rumah Sakit Pusat Rumah Sakit Rakyat di Semarang. Perang kemerdekaan terjadi tidak lama setelah proklamasi dikumandangkan, termasuk di Semarang. Pada tanggal 13 Oktober 1945, suasana di Semarang sangat mencekam. Tanggal 14 Oktober, Mayor Guido menolak penyerahan senjata. Sama sekali para pemuda pun marah dan rakyat mulai bergerak sendiri-sendiri. Aula rumah sakit di perusahaan dijadikan markas perjuangan. Pada Minggu 14 Oktober 1945 pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, pemuda-pemuda rumah sakit
mendapatkan instruksi untuk mencegat dan memeriksa mobil Jepang yang melewat di depan rumah sakit Purusara. Mereka menyita sedan milik Kompetai dan merampas senjata mereka. Sore harinya, para pemuda ikut aktif mencari tentara Jepang dan kemudian menyebloskan ke penjara Bulu sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pasukan Jepang bersenjata lengkap melancarkan serangan mendadak, sekaligus melucuti 8 anggota polisi istimewa yang waktu itu menjaga sumber air minum bagi warga kota Semarang, Reservoir Siranda di Cendilama. Ke-8 anggota polisi istimewa itu disiksa dan dibawa ke markas Kidobula di Jatingaleh. Sore itu tersiar kabar tentara Jepang menebarkan racun dalam reservoir itu. Rakyat pun menjadi gelisah. Lepas maghrib, ada telepon dari pimpinan rumah sakit Purusara yang memberitahu agar Dr. Karyadi segera memeriksa reservoir Siranda karena berita Jepang menebarkan racun itu. Kemudian Dr. Karyadi yang bertugas sebagai kepala laboratorium rumah sakit Purusara pun dengan cepat memutuskan harus segera pergi. Mobil yang ditumpangi oleh Dr. Karyadi pun dicegat oleh tentara Jepang di Bandanara. Bersama tentara, pelajar yang mengemudi mobil yang ditumpangi oleh Dr. Karyadi ditembak secara keji. Ia sempat dibawa ke rumah sakit sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ketika tiba di kamar bedah, keadaan Dr. Karyadi sudah sangat gawat. Nyawanya dokter muda itu tidak dapat diselamatkan. Ia gugur dalam usia 40 tahun 1 bulan. Sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat, pada tanggal 15 Oktober 1945, Mayor Kido memerintahkan sekitar 1.000 tentaranya untuk melakukan penyerangan ke pusat kota Semarang. Pada tanggal 17 Oktober 1945, jenazah Dr. Karyadi dimakamkan di halaman rumah sakit. Sebagai penghargaan atas jasa dari Karyadi pada tahun 1964, RSUP Purusara yang sejak 1949 menjadi RSUP Soemaran diganti namanya menjadi Rumah Sakit Dr. Karyadi. Dan pada Hari Kebangkitan Nasional pada tanggal 20 Mei 1968, Dr. Karyadi dianugerahkan Satya Lencana Kebaktian Sosial oleh Presiden Soeharto. Secara anumerta, sebenarnya Dr. Karyadi juga telah menghasilkan karya besar di bidang pemberantasan penyakit malaria melalui minyak oleum promicrosokar yang sangat penting dalam menangani penyakit malaria dan filariasis yang berjangkit di berbagai daerah Indonesia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Priya Sundari. Selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah Kardinah. Kardinah terlahir pada tanggal 1 Maret 1881. Ia anak ketujuh dari Bupati Jepara, yaitu Raden Mas Sosroningrat. Meski statusnya merupakan adik Raden Ajeng Kartini, sebenarnya Kardinah adalah adik lain ibu. Ibu kandungnya bernama M. Angasiro menjadi selir atau istri sambungan dalam bahasa Jawa garwo ampil. Pada zaman itu, lumrah adanya bila seorang pejabat tinggi pemerintahan memiliki istri selir. Jangankan dulu, wong di era sekarang saja kadang juga dianggap sah adanya. Sebagai anak orang nomor 1 di Kabupaten Jepara, Kardinah bersama kakak dan adiknya mampu mendapatkan pendidikan yang lumayan pada masa itu. Mereka bersekolah di Europe's Leisure School atau setingkat sekolah dasar. Di luar pendidikan formal, sang ayah masih merasa perlu mengundang guru les ke rumahnya. Tujuannya itu agar putra-putrinya memiliki kecerdasan serta wawasan yang mumpuni.
Tahun 1902, saat usianya memasuki 21 tahun, dirinya dinikahi oleh putra Bupati Tegal, Reksonegoro, yang bernama Patih Sujitno. Kendati menyandang status sebagai seorang istri, namun semangat perjuangannya itu bukannya surut. Dia mulai mewujudkan cita-cita Het Cleverblaed, yang berarti tiga bersaudara. Memang, tiga bersaudara yang terdiri dari atas Kartini, Rukmini, dan Kardinah mempunyai gagasan besar, yakni merefleksikan peran politik dalam komunitas Jawa secara umum. Bukan hanya orang asing saja yang harus berbuat, namun dengan posisi sosialnya, ia mampu melakukan sesuatu bagi masyarakat. Pada tanggal 1 Maret 1916, didirikan Sekolah Kepandaian Putri Wismo Pranowo. Sekolah Wismo Pranowo awalnya menempati bekas gedung kabupaten. Muridnya hanya 150 orang. Di tahun 1924, jumlah siswi meningkat menjadi 200 orang sehingga dipecah di 6 ruangan belajar. Tahun 1927, Kardinah mendirikan Rumah Sakit Kardinah atau disebut Kardinah Ziekenhuis. Salah satu orang yang mendukung berdirinya rumah sakit itu adalah Residen Pekalongan Siling, yang tak sekedar memberikan bantuan moral, namun juga pendanaan. Bahkan, ia yang meminta agar rumah sakit tersebut dinamai Kardinah. Tidak berhenti di situ, belakangan rumah Kardinah juga membangun rumah penampungan bagi fakir miskin, di mana rumah tersebut posisinya masih berada di area Kardinah Ziekenhuis. Atas segala jasanya, Kardinah diberikan penghargaan oleh pemerintahan Belanda. Dirinya diberi bintang Rip van Oranje Nassau dan pemerintahan Indonesia pada tahun 1969 memberikan lencana kebaktian sosial. Pada tahun 1971, Kardinah berkunjung ke Tegal dan disambut penuh haru oleh masyarakat. Ia menyempatkan diri berziarah ke makam suaminya. Tidak berapa lama usai berkunjung ke Tegal, pada tanggal 5 Juli 1971, Kardinah wafat menyusul suaminya tercinta. Beliau menghembuskan nafas terakhirnya di usia 90 tahun. Ia memilih kota Salatiga sebagai kota terakhir di perjalanan kehidupannya yang penuh warna. Itulah sejarah Racana Karyadi Kardinah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.